lanjutkan video kita selanjutnya. Pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai proses pembuatan data array ya di CodeIgniter. Nah, kali ini kita akan langsung ke project kita yang membuat website profesional menggunakan CodeIgniter. Ini hasil video sebelumnya ya. Oke, kita ke project ya di htdoc, kemudian web, ini dia isinya ya seperti ini. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai proses konfigurasi ya, konfigurasi dari project kita. Kenapa? Karena jika kita ingin membangun sebuah website ataupun aplikasi berbasis web menggunakan framework CodeIgniter seperti ini ya, sebelum kita mulai pembuatan function, kemudian controllers, view, models ya, kita harus melakukan konfigurasi dari project kita. Oke, jadi kita buka projectnya htdoc, kemudian web. Nah, kita masuk ke folder application ya. Oke, application. Oke, di folder application ini ada beberapa folder ya, ada beberapa folder. Nah, kita pertama sebelum membuat function dan tampilan website kita akan masuk ke folder config. Nah, jadi folder config ini adalah folder yang menyimpan data konfigurasi dari CodeIgniter. Jadi kita masuk ke folder config. Nah, di dalamnya terdapat beberapa file ya, beberapa file konfigurasi dari CodeIgniter. Di sini ada autoload, kemudian config, constant, database, dan seterusnya. Nah, pertama kita akan melakukan konfigurasi ya, konfigurasi di file config.php. Jadi kita akan melakukan konfigurasi base URL terlebih dahulu. Nah, di sini kita buka config.php menggunakan editor kita. Oke, ini dia. Oke, ini kita tutup ya, welcome message dan welcome nya kita tutup. Nah, ini adalah halaman config.php yang ada di folder application, kemudian config ya. Nah, di config ini ada setting ataupun konfigurasi untuk base URL, ada juga index page dan lain sebagainya, URI protokol dan seterusnya ya. Di sini juga ada pengaturan untuk bahasa ya. Oke, kita di bagian config.php hanya menyeting ataupun mengkonfigurasi bagian config base URL-nya. Apa sih base URL? Base URL adalah alamat dari project yang kita bangun di web server. Ya, jadi konfigurasi base URL ini kita bisa mengcopy dari address bar. Dari sini kita bisa mengcopy, ini kita hapus. Nah, ini ya. Jadi ini kan localhost kemudian /web. Web ini adalah folder di htdoc kita. Jadi ini adalah project kita, localhost web. Nah, ini bisa kita blok ya, kita copy. Kemudian di base URL-nya di sini kita paste. Kita paste seperti ini. Ya, config kemudian base URL, ini dia http localhost web. Nah, ini adalah settingan dari base URL kita. Kita save ya. Oke, cukup. Jadi untuk config kita hanya melakukan konfigurasi base URL saja. Seperti ini. Kini sudah selesai untuk config. Hanya satu bagian, kita tutup ya. Oke. Kemudian apalagi yang perlu kita konfigurasikan untuk website kita ataupun aplikasi kita? Kita masuk ke bagian autoload ya. Autoload. Oke. Di sini autoload kita buka menggunakan editor. Seperti ini. Ya. Autoload adalah library ataupun ya, library ataupun driver, helper ya, yang akan kita panggil secara otomatis
sewaktu project kita dipanggil melalui browser ya. Jadi kita akan memanggil autoload ya, secara autoload library dari CodeIgniter ya. Contoh di sini ada autoload package ya. Kemudian ada juga di sini libraries, ada juga driver. Nah, pada bagian autoload ini, nantinya kita akan memanggil secara otomatis ya pada bagian library. Ini dia library. Nah, di sini kita masukkan ke dalam array ya, tanda petik tunggal. Nah, di sini kita nanti akan menggunakan library dari CodeIgniter yang bernama database ya, database, karena kita nanti akan bermain dengan database. Kemudian kita nanti juga akan menggunakan session dari CodeIgniter untuk menangani proses login dan logout ya untuk administrator. Kemudian koma. Oke, kita nanti juga menggunakan library upload dari CodeIgniter ya. Selanjutnya kita nanti akan menggunakan pagination ya, pagination untuk pegging, penomoran halaman. Oke, di sini ada contohnya ya, autoload library user agent. Oke, di sini bolehlah kita tambah ya, kita masukkan misalkan user. Oke, kita tambah ya, tidak masalah di sini. Ataupun kita nanti mungkin menggunakan library bernama encrypt ya, encrypt ya dari CodeIgniter. Oke, cukup ya, sementara cukup seperti ini ya. Nah, ini adalah library yang akan kita panggil untuk aplikasi kita ataupun website kita. Database, session, upload, pagination, user agent, kemudian encrypt ya. Oke, nanti kalau kurang bisa kita tambah lagi di sini di autoload.php ya, bisa kita tambahkan lagi file ataupun library-nya. Oke, kemudian di sini drivernya kita kosongkan ya, kita tidak menggunakan drivers. Nah, di sini di helpernya, nah, di sini kita akan menggunakan nanti di helpernya yang pertama kita akan menggunakan URL ya. Nah, URL, kemudian kita juga akan menggunakan helper dari CodeIgniter yaitu form, karena kita nanti kan bermain dengan form dan URL. Nah, seperti ini, URL kemudian form, URL dan form. Ini selebihnya tidak usah ya. Jadi autoload helper dan autoload library ya, kita save. Oke, sudah selesai untuk konfigurasi autoloadnya. Kita tutup filenya. Oke, selanjutnya setelah kita lakukan konfigurasi config, base URL dan autoload, nah sekarang kita akan mencoba untuk konfigurasi database ya. Nah, kita akan konfigurasi database. Oke, di sini pada bagian database.php ini adalah konfigurasi seputar database yang akan kita gunakan. Nah, di sini ada baris 76 ya. Di sini ada DSN-nya, ini kosong. Hostname-nya localhost. Username-nya di sini kita masukkan root. Ya, password-nya kosong. Kemudian database-nya. Nah, oke. Database-nya kita belum membuat database ya di sini ya. Kita belum membuat database. Jadi kita dalam proses pembuatan database-nya kita di sini menggunakan PHP myadmin ya, database ya, database. Kita akan mencoba untuk membuat database baru di sini ya. Jadi cara memanggilnya di sini, kini kita ulang ya, kita close dulu, kita buka tab baru di browsernya, kemudian kita ketikkan localhost / php myadmin, enter ya, localhost kemudian php myadmin. Nah, kemudian di sini kita pilih database. Nah, maka di sini muncul database yang ada di MySQL kita. Oke. Kemudian di bagian create database, di sini saya akan membuat database baru ya untuk database dari website kita.
Nah, di sini saya akan membuat database bernama web db ya, web strip kemudian db, create. Oke, ini dia ya, web kemudian strip db. Oke, database ini kita masukkan di sini, web strip db ya. Jadi pengaturan database ini dia, web strip db yang barusan kita buat di PHP MyAdmin ya. Terus root ini adalah bawaan dari user, bawaan dari MySQL ya, root. Jadi kalau kita mau melihat usernya itu bisa ke bagian sini ya, kita ke home, kita masuk home, kemudian user. Nah, di sini ya sudah ada di sini root. Ini dia root, kemudian localhost, passwordnya tidak ada password, maka di sini kita kosongkan untuk bagian password, kita kosongkan ya. Kalau teman-teman semua ingin menambahkan user baru, boleh ya, kita bisa di sini menambahkan user baru di bagian add user. Jadi kalau kita ingin menambahkan user baru, kita klik tombol add usernya, siapa username-nya, kemudian hostnya untuk apa, lokal, ini dia, kemudian passwordnya apa, jadi kalau di sini kita buat user misalkan Marudama, localhost ya, passwordnya misalkan ini dia ya, ini user, ini host, ini password. Kita cek all ya, kita cek all hak aksesnya, kemudian kita klik tombol go. Nah, ini sudah masuk di sini Marudama ya, hostnya localhost, passwordnya di sini yes. Kalau di sini kan passwordnya no ya, ini yes. Jadi kalau kita ingin mengganti rootnya dengan Marudama, boleh, Marudama boleh, tapi passwordnya kita masukkan, ya. Tapi kalau istilahnya ini untuk keamanan ya, kalau kita ingin aplikasi kita lebih aman, sebaiknya kita menambahkan user baru di database kita ya, dengan password. Tapi di sini kita akan masuk sebagai user root ya, bawaan dari MySQL ya, localhost, root, passwordnya kosong, kemudian database-nya web strip db ya, web db, ini dia ya, web db. Oke. Kemudian di sini kita tidak akan membahas mengenai proses pembuatan tabel-tabel yang ada di database ya, ini tidak kita bahas. Nah, kita akan langsung di sini klik web db-nya. Nah, kita akan mengimpor file SQL ya, file SQL untuk kita jadikan sebagai tabel-tabel di dalam database ya. Impor, kemudian kita choose file, nah, di sini database-nya sudah disertakan di DVD ya, DVD tutorial. Oke, ini dia website stripprofessional.sql. Ini sama dengan database yang telah jadi di website profesional ya. Jadi kita gunakan database ini, kita open. Ini file SQL, open. Oke, kemudian kita klik tombol go. Oke, loading, kita tunggu sejenak. Oke, proses imporan sudah sukses ya. Jadi kita sudah ada di sini database WebDB. Ada 14 tabel di sini ya. Ada 14 tabel. Ya, ada 14 tabel. Yang pertama tabelnya di sini kita cek ya, album foto. Filenya ini dia filenya. Kita lihat strukturnya. Ada ID, nama album, sampul album. Ini kita gunakan untuk menampung data album foto seperti ini. Ya, album. Kemudian
artikel ya. Strukturnya seperti ini, ada ID, title, slug-nya, date, time, author, image header, konten, kategori, status. Ini kita gunakan untuk menampung data artikel kita. Ya, untuk menampung data artikel seperti ini. Misalkan di home juga ada ya. Nah, ini dia. Ini kan artikel ya. Ini ditampung dalam tabel artikel. Kemudian tabel config. Ini untuk menampung data konfigurasi. Misalkan di sini ada judul, kemudian teks footernya, ya, alamatnya, ini ditampung dalam tabel config. Ya, kontak ini untuk menampung data kontak ya, kontak pengunjung. Ada ID, full name, email, message, date, time. Data dosen ini untuk menampung data dosen. Mungkin kalau studi kasusnya perusahaan, ini untuk menampung data perusahaan ya, atau menampung data karyawan perusahaan. Ada ID, nama dosen, foto, dan profile. Download di sini ada strukturnya ID, judul file, status, tanggal. Oke, ini bisa teman-teman semua pelajarin ya untuk struktur database-nya. Di sini kita tidak ada relasi di database-nya, kita akan melakukan relasi di query nantinya ya. Jadi ini teman-teman bisa melakukan impor file SQL. Oke. Kita sekarang sudah ada di sini username-nya root ya, database-nya sudah ada webdb. Di sini juga sudah masuk ya tabel-tabelnya. Selesai ya untuk pengaturan database. Ya, untuk konfigurasi database sudah selesai. Oke, ini kita tutup ya. Kita tutup. Oke. Selanjutnya untuk konfigurasinya. Oke, autoload sudah, config sudah, database sudah. Kita masuk ke roots ya. Kita buka roots-nya menggunakan editor. Oke, ini dia roots ya, roots. Nah, di sini ada script ya. Scriptnya di sini ya banyaknya ya komentar ya. Ini komentar tidak akan dieksekusi oleh PHP. Roots ini adalah settingan ataupun konfigurasi untuk URI ya, biasa untuk URI dari aplikasi kita. Contoh di sini ada roots default controller welcome ya, roots untuk forward-nya, kemudian roots untuk translate URI dash ya. Nah, jadi di sini ada yang paling penting adalah ini, saya enter. Yang paling penting di sini adalah pada bagian yang paling penting ya. Bukan berarti di sini yang ini tidak penting, tapi yang paling penting itu adalah bagian default controller. Jadi yang perlu diingat ya, yang perlu teman-teman ingat adalah default controller. Di sini value-nya adalah welcome. Nah, ini berarti untuk controller kita, controller default-nya ataupun controller yang pertama akan dipanggil yang kita gunakan adalah controller welcome. Ya, mana dia controller welcome? Ada di folder application, kemudian controller, ini dia. Controller welcome. Ini dia, welcome. Jadi kita menggunakan controller welcome untuk aplikasi kita. Ya, sebagai default controller kita. Nah, di sini untuk roots-nya, nah, kita akan mencoba untuk mengganti default controllernya, karena kita akan membuat sebuah controller baru nanti. Ya, kita akan membuat sebuah controller baru di roots-nya ataupun di folder controller. Ya, kita ganti di sini. Nah, kita akan mengganti default controllernya menjadi controller underscore welcome seperti ini. Ya, jadi untuk roots-nya adalah default controllernya controller welcome. Jadi pada bagian roots kita baru mengganti untuk default controller. Nanti kita akan banyak melakukan konfigurasi roots di sini ya, untuk membuat website kita. Kini kita save. Ya, kita save. Selesai ya, selesai untuk konfigurasi ya. Selesai untuk konfigurasi di sini, config sudah selesai. Oke, di browser ini kalau kita refresh, otomatis di sini akan terjadi error ya. Page not found ya, halaman tidak ditemukan. Kenapa? Karena ini yang dipanggil sebagai default controllernya ya, default controller ini sudah kita ganti menjadi
controller welcome. Di sini kan tidak ada kita application controller. Nah, kita controller underscore welcome belum ada, makanya di sini munculnya not found, tidak ditemukan. Tetapi kalau kita panggil controller welcome masih ada di sini, index welcome. Nah, controller welcome masih ada. Ya, function cetakan juga masih ada, cetak 1 2 masih ada. Tetapi untuk function default controllernya di sini ini belum ada di sini ya, karena kita sudah mengganti default controller menjadi controller welcome. Ini belum ada file controller underscore welcome, belum ada, maka di sini muncul pick not found. Oke ya, jadi selesai untuk konfigurasi kita, aplikasi kita, website kita sudah selesai untuk konfigurasinya. Kita lanjut nanti untuk video selanjutnya, kita akan membuat controller baru bernama controller welcome, agar di sini tidak muncul lagi pick not found ya, karena kita akan membuat controller welcome-nya ya, controller underscore welcome. Oke, sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.